Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok satu mata kuliah sektor komputer dengan materi set instruksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kali Haji Pangestu dengan NPM 123. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Fidelia Sasabella dengan NPM terakhir 113. Kenalkan, saya Ahmad Afriyadi Kapitra dengan NPM terakhir 118. Perkenalkan, nama saya Belinda Shalana Aura Eriandi dengan NPM terakhir 128. Perkenalkan, nama saya Ratna Lailatul Hanifa dengan 3 digit NPM terakhir 143. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Perdana dengan NPM terakhir 148. Perkenalkan, nama saya Sanafa Mawada Rahmaniatul Zahra dengan 3 digit NPM terakhir 153. oke, di video kali ini ada beberapa yang akan kami bahas, yaitu definisi, fungsi, dan komponen utama, kedua klasifikasi ISA, dan juga ISA yang populer. Boleh di next. Oke, untuk definisi, fungsi, dan komponen utama akan dijelaskan. Silahkan. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari set instruksi. Jadi set instruksi adalah kumpulan instruksi lengkap yang dapat diproses dan dimengerti oleh sebuah CPU karena menggunakan bentuk biner yang dimengerti sebagai bahasa assembly. Set instruksi digunakan sebagai representasi agar mudah dimengerti oleh manusia atau programmer. Terdiri dari sebuah opkode dan biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti berasal dari mana operan-operan dan kemana hasilnya akan ditempatkan. Next. Di dalam sebuah instruksi terdapat beberapa elemen-elemen instruksi. Yang pertama ada operation code atau opcode. Yang kedua ada source operand reference. Yang ketiga ada result operand reference. Dan yang keempat ada sex instruction preference. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang fungsi ISA. Secara keseluruhan, ISA tidak memiliki fungsi yang dapat didefinisikan secara pasti. Karena ISA adalah kumpulan dari berbagai instruksi yang mengarahkan CPU untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang didefinisikan, seperti aksi untuk membaca memori, memanggil register, dan menyimpan nilai untuk diproses secara lebih lanjut. ISA menjembatani antara hardware dan software, sehingga bahasa pemrograman dengan level lebih tinggi yang dapat lebih mudah dipahami oleh manusia seperti Python, C++, ataupun Java dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oke, next. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang komponen utama dalam ISA. Yang pertama adalah model memori. Model memori dalam ISA mengatur secara prosesor mengakses, menyimpan, dan mengelola data di memori. Hal ini mencakup metode pengalamatan yang berupa direct, indirect, dan index. Struktur penyimpanan data seperti endianness, big endian atau little endian, dan teknik manajemen seperti segmentation dan juga paging. Untuk mendukung memori virtual, ukuran alamat memori menentukan kapasitas memori yang dapat diakses prosesor, misalnya 32 bit atau 64 bit. Selain itu, model memori juga meningkatkan kecepatan akses data, sehingga memori dapat diorganisasi secara efisien untuk mendukung kinerja sistem komputer. Boleh di next. Yang kedua yaitu ada format instruksi, jenis, dan mode. Format instruksi dalam ISA menentukan tata-tata instruksi terdiri dari opcode atau operasi dan operand atau data atau alamat. Jenis instruksi mencakup operasi aritmatika atau logika, transfer data, kontrol arus, dan mengatur cara mengakses operand seperti immediate, nilai langsung, direct atau alamat langsung, indirect atau alamat menunjuk ke data, indeks, alamat dengan offset, dan register, data di register. Ketiga komponen ini memastikan efisiensi dan fleksibilitas eksekusi instruksi di prosesor. Boleh di next. Selanjutnya, registrasi operan, jenis, dan pengamatan data. Operan adalah arsitektur jaringan terbuka yang memungkinkan interoperabilitas komponen berbasis perangkat lunak seperti RU atau Radio Unit untuk komunikasi radio, DU Distributed Unit untuk pemrosesan data tingkat bawah, dan CU Centralized Unit untuk pengendalian tingkat tinggi. Registrasi operan melibatkan proses autentikasi perangkat, alokasi sumber daya, dan akses jaringan. Pengamatan data dalam operan mencakup pemantauan kinerja jaringan seperti quality of service atau QoS, latency, throughput, dan keamanan untuk memastikan jaringan berfungsi optimal dan efisien sesuai kebutuhan operator. Berarti next. Oke, jadi
fungsi dibuatnya ISA adalah untuk memenuhi tujuan-tujuan dalam poin-poin berikut. Yang pertama adalah mendefinisikan fungsi prosesor, dan yang kedua adalah sebagai standar penulisan program. Ketiga, meningkatkan kompatibilitas, dan yang terakhir adalah mempermudah berkembang dalam menulis kode yang lebih efisien. Dan yang kedua ada klasifikasi ISA yang terdiri dari definisi umum, penjelasan fungsi. ISA dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain berdasarkan panjang instruksi yang terdiri dari fixed length instruction set dan variable length instruction set. Boleh dilanjut. Dan yang kedua ada jumlah alamat. Ada 4, yaitu zero address instruction, yaitu tidak ada alamat operan yang secara eksplisit ditentukan dalam instruksi. Yang kedua ada one address instruction set, yaitu ada satu alamat operan yang ditentukan dalam instruksi. Instruksi lainnya berada dalam akumulator. Dan yang ketiga ada two address instruction set, yaitu dua alamat operan yang ditentukan dalam instruksi. Dan yang terakhir ada three address instruction set, yaitu 3 alamat operan ditentukan dalam instruksi. Yang ketiga ada berdasarkan tingkat abstraksi, ada CISC, yaitu Complex Instruction Set Computer. Dan yang kedua ada RISC, yaitu Reduced Instruction Set Computer. Dan yang keempat ada cara klasifikasi berdasarkan cara pengaksesan memori, yaitu ada 2, block store architecture, yaitu instruksi yang hanya dapat mengakses memori melalui instruksi load dan store. Dan yang kedua ada stack architecture, yaitu operan disimpan dalam stack dan operasi dilakukan pada elemen-elemen di atas stack. Oke, selanjutnya ada ISA yang populer. Beberapa ISA yang populer dan sering digunakan. Yang pertama ada x86 untuk pengembang, yaitu Intel dan AMD. Lalu untuk penggunaan di komputer pribadi, laptop atau server, untuk modenya ada 32 bit dan 64 bit. Lalu keunggulannya, kompatibilitas luas dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua ada ARM atau Advanced RISC Machine. Untuk pengembang yaitu ARM Holdings, lalu penggunaan perangkat seluler seperti smartphone, tablet, atau IoT. Untuk keunggulan sendiri, efisiensi daya tinggi, ideal untuk perangkat portable. Lalu produsennya seperti Apple, Qualcomm, atau Samsung. Lalu yang ketiga ada RISC, V-type-nya open resource berbasis RISC, lalu penggunaan fleksibel dari IoT hingga superkomputer. Keunggulannya bebas royalti lisensi dan semakin populer. Lalu yang keempat ada MIPS atau Microprocessor Without Interlock Appellant Stage. Untuk tipenya berbasis RISC, lalu penggunaan perangkat embedded seperti router, konsol, atau game lama. Keunggulannya, meskipun popularitasnya menurun, masih relevan di berbagai bidang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ratna. Oke, yang kelima ada PowerPC yang dikembangkan menggunakan IMBM, Motorola, dan Apple. Penggunanya sendiri untuk konsol game seperti Nintendo Game Cup, Sony PlayStation 3, dan server. Keunggulannya bisa dikenal di aplikasi industri dan komputasi berkinerja tinggi. Jadi next. Yang keenam ada Sparks atau Scalable Production Architecture, di mana dikembangkan oleh Sun Microsystem dengan penggunaan sistem server untuk aplikasi yang berkinerja tinggi dengan keunggulan yang terkenal di lingkungan perusahaan dan riset ilmiah. Boleh di next? Nextnya ada x86 atau AMD 74, di mana menggunakan tipe perluasan dari x86 dengan penggunaan komputer modern, di mana mempunyai keunggulan seperti standar de facto untuk arsitektur dengan 64 bit yang kompatibel dengan prosesor Intel. Oke, boleh di next. Yang berikutnya ada Z arsitektur yang dikembangkan oleh IBM dengan penggunaan mainframe IBM untuk komputasi perusahaan besar dengan keunggulan yang bisa dirancang untuk keandalan dan kinerja tinggi dalam lingkungan perusahaan. Next. Oke. Nah, di sini ada kata-kata hari ini. Teknologi berkembang dengan sendirinya, di mana teknologi memungkinkan lebih banyak teknologi lagi, oleh Alvin Toffler. Sekian dari
Kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.